Bab 911 yang tak terelakkan. Akhirnya tiba di tempat penyimpanan besar binatang spiritual milik Athela. Gloria dengan cepat berjalan menuju tempat dia dan Minos meninggalkan binatang buas mereka. Karena kedua tunggangan mereka sangat kuat, tempat di mana binatang-binatang itu bisa ditampung tidak terlalu luas, jadi burung besar Gloria mungkin mengetahui lokasi macan bersayap Minos. Dengan mengingat hal itu, si cantik berambut merah mengabaikan banyak permintaan dari karyawan di tempat itu, yang mengira spesialis seperti itu sedang menyerbu tempat itu. Hei, tunggu, kamu harus mengidentifikasi dirimu sendiri. Hentikan dia, mungkin dia akan merampok kita. Tapi dia terus melanjutkan perjalanannya tanpa mendengarkan orang-orang itu, pergi ke bagian hutan di mana dia telah menemukan fluktuasi spiritual dari binatang buasnya. Mengenakan, Don, di mana harimau betina itu? Tahukah kamu kalau dia sudah meninggalkan tempat ini? Gloria bertanya pada burung raksasa yang menjadi tunggangannya. Dan setelah mendengar suara tuannya, binatang itu dengan cepat menjawab manusia yang melayang di udara, terbang ke arahnya, di puncak salah satu pohon tertinggi di tempat itu. Harimau betina, Maida, dia mengatakan ini dengan rasa ingin tahu, mendapati kunjungan Gloria dan pertanyaan itu tidak terduga. Kalau dipikir-pikir, menurutku dia sudah pergi. Ucapnya setelah mengamati sekelilingnya. Setelah mendengar itu, Gloria pun tak segan-segan menanyakan apa yang paling penting baginya. Apakah kamu tahu kapan dia pergi? Tidak, aku tidak memperhatikannya, jadi mungkin dia pergi bersama tuannya beberapa waktu yang lalu. Dia berkata dengan nada malu-malu, menundukkan kepala besarnya untuk meminta maaf atas ketidakefisienannya. Cek, brengsek. Gloria dengan lembut mengutuk ketika dia terbang ke arah yang berlawanan dengan binatang itu, menuju salah satu dari banyak karyawan di tempat dia berada. Dan karena kecepatannya tidak lambat, dia mencapai salah satu orang yang bekerja di kantor penggajian di tempat itu, hanya dalam beberapa detik. Dia berkata dengan nada kasar sambil meraih kerah pakaian orang itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada harimau bersayap level 55 berambut hitam yang tinggal di sini. Lihat saat dia dibawa pergi oleh teman manusianya. Meneguk, iya, Bu, saya akan melakukannya sebentar lagi. Orang itu gemetar ketakutan tetapi segera mulai menganalisis makalah terbaru mengenai binatang buas yang meninggalkan situs itu. Dan ketika petugas itu melakukan itu, Gloria memperhatikannya, merasakan laju pernapasannya meningkat, memikirkan semua yang telah terjadi. Dia tidak sabar, menggerakkan salah satu kakinya tanpa henti sementara payudaranya naik turun dan keringat bercucuran di keningnya. Gloria berkeringat bukan karena aktivitas fisik yang baru saja dilakukannya, karena baginya, tidak ada satupun yang cukup untuk membuatnya berkeringat. Sebaliknya, dia berkeringat karena gugup, merasa bahwa Albert telah membodohinya, P.O. Dia membodohinya karena tidak mengetahui tujuannya di kota ini. Tapi identitasnya, mungkin kepribadiannya. Dan inilah yang tidak disukai Gloria. Dia menghargai bepergian dengan Albert pada hari-hari itu dan bahkan bersenang-senang dengannya. Tapi, karena ini, dia merasa tidak enak memikirkan kemungkinan bahwa semua itu bohong. Lebih buruk lagi, dia mungkin tanpa disadari telah mempengaruhi situasi di wilayah ini. Artinya, meskipun senjata tingkat tinggi tingkat 2 tidak terlalu mengesankan, itu adalah sesuatu yang menambah banyak kekuatan bagi para ahli regional. Dia berbohong padaku tentang kekuatannya, dia memikirkannya sambil merasakan dinginnya angin malam yang perlahan mengeringkan keringat di wajahnya. Atau lebih tepatnya, dia menyembunyikannya dariku selama kita bersama. Albert, tapi saat Gloria memikirkan hal ini, dia akhirnya teringat apa yang dia dengar secara tidak sengaja sebelum meninggalkan para uskup. Dan ketika dia mengingatnya, pupil dan mulut wanita cantik ini terbuka saat menyadari, membuatnya merasa sedikit menggigil. P.O. Albert, Minos, tidak mungkin, tidak, jangan jadi dia, jangan jadi dia. Ia berharap demikian, berharap kasus Albert tidak serumit itu. Dan ketika dia memikirkan semua itu, perhatian Gloria terganggu oleh pejabat yang sama dari sebelumnya. Bu, binatang buas yang Anda cari itu ditarik oleh tuannya sekitar 35 menit yang lalu, Ro. Pada saat itu, Gloria mengepalkan tangannya erat-erat, memahami bahwa tidak mungkin semua ini hanya kebetulan. Dia kemudian menutup mulutnya dan menekan rahangnya dengan kuat, mencoba mengendalikan ketegangan sesaat. Dia berteriak dengan tajam ketika beberapa aura kuatnya lepas dari kendalinya,
menyebabkan beberapa orang di sekitarnya pingsan karena tekanan spiritual tersebut. Mino, dia meneriakkan nama penjahat itu, ingin menemukan orang itu dan memberinya pelajaran. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padaku? Anda menggunakan saya untuk menghancurkan keluarga Walker. Dan sambil sedikit marah, Gloria berpikir untuk mencoba mengusir Stuart muda. Tapi memikirkan banyak kemungkinan yang dia miliki untuk meninggalkan tempat ini, mustahil baginya untuk menyusulnya jika dia hanya mengejarnya. Oleh karena itu, dia tidak lambat dalam mempertimbangkan alternatif yang lebih efisien, yang cepat atau lambat akan membawanya kepada pria itu. Kota kering. Bagaimanapun, dia akan kembali ke kota kering. Dia memikirkannya, menutup salah satu tinjunya dengan tegas. Aku ingin melihat apakah kamu berani berbohong di hadapanku sekali lagi, Minos. Aku akan memberimu pelajaran. Jadi, dia memasukkan tujuan kecil itu ke dalam daftar hal yang harus dilakukan sebelum akhirnya terbang kembali ke pusat kota itu. Dia bisa bergerak lebih cepat daripada Minos. Karena itu, meskipun dia tinggal beberapa jam lagi di tempat ini, dia masih bisa mencapai kota kering sebelum dia melakukannya. Tentu saja, jika dia melarikan diri ke sana. Bagaimanapun, karena Minos telah memanfaatkannya untuk berhasil melenyapkan keluarga Walker, Gloria tidak punya pilihan selain bertindak untuk mengurangi konsekuensi dari keterlibatannya yang tidak disengaja. Ia tidak ingin orang luar datang ke wilayah utara dengan jaminan bahwa mereka tidak akan terkena dampak buruk jika mempengaruhi situasi politik dan ekonomi setempat. Lagi pula, akan sulit untuk mengendalikan tindakan orang-orang ini, dan begitu mereka datang ke sini, konsekuensinya bisa jauh melampaui dataran hitam. Namun karena dia telah mempengaruhi konteks lokal, segala pemikiran yang menghalangi dia untuk mengambil keputusan ini telah hilang. Jadi, kini dia hanya bisa cuci tangan dari seluruh masalah ini. Dia tidak ingin menyakiti Minos secara langsung dengan tindakannya tersebut melainkan memperbaiki apa yang baru saja terjadi pada keluarga Walker. Dia marah padanya, tapi itu masalah pribadi, sesuatu yang akan dia selesaikan dengan cara lain. Dengan itu, ia tidak hanya akan memberikan perintah mengenai pembebasan penduduk asli wilayah ini untuk kembali ke negaranya untuk berjuang bersama keluarganya. Dia juga akan mencoba mengikuti rencana gencatan senjata yang disarankan oleh salah satu uskup sebelumnya. Dia ingin mengalahkan Minos saat ini. Tetap saja, dia tidak akan membiarkan ribuan orang tak berdosa di kota kering dibantai sebelum setidaknya melakukan gencatan senjata. Oleh karena itu, dia segera pergi ke kuil gereja di kota itu untuk mengirimkan perintahnya ke pos kekaisaran, tempat anggota keluarga lokal di negara bagian itu dapat dipanggil. Setelah itu, dia bermaksud melanjutkan ke kota kering untuk mencari Stuart muda. Bajingan, kau akan membayarku, Minos Stuart. Aduh, saat berjalan di atas Maida, tiba-tiba Minos bersin. Sesaat sebelum menghirup udara dingin dari tempat mereka terbang, merasakan sensasi aneh di hidungnya. Senang semuanya berhasil, hehehe, dia memikirkannya dengan tenang sambil memanfaatkan penerbangan malam untuk beristirahat. Situasi sebelumnya telah membuatnya menghabiskan banyak energinya. Lagi pula, dia telah membunuh banyak orang kuat sekaligus, sesuatu yang melelahkan bagi siapapun, bahkan orang-orang dengan kemampuan bertarung lebih tinggi dari lawan mereka sendiri. Selain itu, dia telah menggunakan banyak energinya untuk melarikan diri dari kota itu sebelum Gloria menyadari apa yang telah dia lakukan. Dia tahu dia mungkin tidak akan membunuhnya, tapi dia bisa mempersulit rencananya jika dia mau. Jadi, dia buru-buru menuju lokasi sebelumnya, di mana dia segera meninggalkan Atela bersama Maida. Sekarang, aku akan melakukan perjalanan dengan lebih tenang selama beberapa minggu sampai aku mencapai kerajaan akhir. Akhirnya aku bisa kembali melatih teknikku. Dia memikirkan hal ini sambil tersenyum ketika dia mengingat wanita cantik yang menghalangi pelatihannya. Bab 912 Kepanikan yang meluas. Beberapa jam kemudian, setelah fajar di Atela, penduduk ibu kota daerah ini terbangun pada hari yang seharusnya menjadi hari perpisahan Raja William Walker. Pada hari tersebut, semua perdagangan di kota ini telah ditutup, dan banyak orang meninggalkan rumah mereka untuk berpartisipasi dalam prosesi kerajaan. Itu adalah hari libur di ibu kota kerajaan ombak, dan banyak yang tidak dapat melewatkan kesempatan untuk menikmati hari yang damai, yang, ya, akan menjadi perpisahan, tetapi juga dapat menandai dimulainya era baru. Sangat mengerikan bagi masyarakat awam ketika seorang spesialis yang kuat meninggal. Lagi pula,
Di dunia di mana kekuasaan adalah segalanya, spesialis seperti William secara praktis menjaga kualitas dan standar hidup kelompok lemah. Namun meski begitu, ada cara untuk melindungi diri dari masa-masa sulit seperti saat ini, dan tidak semua orang mau dipimpin oleh A atau B. Jadi, banyak orang meninggalkan rumah mereka setelah fajar dengan tujuan menikmati hari libur yang mereka miliki di depan mereka. Masalah dataran hitam memang nyata, namun masih merupakan sesuatu yang terjadi puluhan ribu kilometer jauhnya. Apakah semua orang akan sama takutnya terhadap konflik yang terjadi begitu jauh dari mereka? Sulit untuk dikatakan. Seperti kusir yang pernah bekerja untuk Minos dan Gloria sebelumnya, sebagian orang pasti gugup, tertekan oleh ketidakstabilan saat ini. Tapi selalu ada orang-orang yang kurang peduli dengan hal-hal seperti ini. Dan sebagian dari orang-orang inilah yang turun ke jalan setempat dengan ekspresi tenang di wajah mereka. Namun, hal seperti itu tidak berlangsung lama. Setelah tiba di pusat Athela, sekelompok teman, 3 pria dan 2 wanita, semuanya masih sangat muda, menemukan gambar yang tidak mereka duga akan dilihat di sana. Mereka berharap untuk tiba di tempat di mana ribuan orang berkumpul dengan damai, mungkin makan dan minum makanan panas sambil menunggu upacara kerajaan dimulai. Namun yang mereka temukan hanyalah kekacauan, kepanikan, dan ketakutan. Bukan karena hilangnya kedaulatan lokal sudah cukup untuk menimbulkan fenomena seperti itu. Lagi pula, betapapun buruknya kehilangan seorang kultivator level 59, sudah menjadi rahasia umum bahwa William tidak akan hidup lama. Dan betapapun menyedihkannya kematian itu sendiri, dalam kasus orang-orang yang menderita dan kehilangan kualitas hidup minimal. Mereka, nasib seperti itu sering kali melegakan semua orang. Kematiannya jelas tidak seburuk kematian dini, tidak disengaja, atau mungkin mendadak. Tidak, masalahnya di sini bukan pada William tetapi ada hal lain yang belum ditemukan oleh para pemuda itu. Ah, ledakan, tangkap makhluk sialan itu. Ayo pergi, ambil sebanyak yang kamu bisa. Ah, minggir, atau kita akan membunuhnya. Beberapa teriakan terdengar di sekitar saat suara pertempuran berkobar di tengah kerumunan yang kacau balau. Banyak warga yang terlihat gila, berkelahi satu sama lain atau bahkan berpartisipasi dalam pertarungan kolektif melawan pengawal kerajaan, Pada saat yang sama, toko-toko dijarah sementara kepanikan menyebar di kalangan pendatang baru, yang, seperti kelima pemuda tersebut, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Pada saat yang sama, pengawal kerajaan menyerang beberapa warga yang tidak terkendali, namun mereka kesulitan mengendalikan kerusuhan karena perbedaan jumlah. Setiap saat semakin banyak orang datang ke daerah itu untuk mengikuti prosesi William. Namun, meski banyak yang melarikan diri, beberapa lainnya ikut serta dalam kekacauan, sehingga menciptakan efek eksponensial di wilayah tersebut. Dan pada saat itu, ketika kelima pemuda itu tiba di sana, kekacauan sudah tidak terkendali, dengan segala jenis kekerasan terjadi di siang hari bolong. Apa yang sedang terjadi? Salah satu wanita bertanya dengan ketakutan, merasa tidak ada yang masuk akal. Ada apa dengan orang-orang ini? Mengapa mereka membuat kerusuhan? Dia bertanya-tanya sambil berlindung di salah satu gang di daerah itu. Brengsek, sesuatu yang sangat merepotkan pasti telah terjadi. Salah satu pemuda mengatakan ini sambil merasakan tetesan keringat menetes di dahinya. Sepertinya kita tidak akan mengadakan pemakaman hari ini. Tetapi mengapa semua ini terjadi? Dan saat mereka melindungi diri dari kegilaan di pinggiran area tengah Athela, seorang lelaki tua yang melarikan diri dari sana mendengar percakapan para pemuda itu dan memperingatkan mereka. Anak nakal, larilah secepat mungkin. Tadi malam, Komandan Black Plain Army datang sendiri ke kota kami dan memusnahkan kepemimpinan keluarga Walker. Apa? Bagaimana mungkin? Para pemuda bertanya secara bersamaan, merasa ini tidak masuk akal. Tapi lelaki tua itu tidak peduli dengan pertanyaan mereka. Sebaliknya, dia meneriaki mereka, melanjutkan rute pelariannya sambil membawa beberapa susunan spiritual dalam tas kain besar. Rumor beredar di seluruh kota bahwa tentara dataran hitam akan menyerang kita dalam beberapa jam ke depan. Bawa keluargamu pergi. Dan ketika lelaki tua sebelumnya menghilang ke dalam kerumunan dengan barang-barang barunya, kelima pemuda itu akhirnya memahami kegilaan yang mereka saksikan. Tidak masuk akal untuk lepas kendali karena beberapa kematian. Namun jika kematian tersebut disebabkan oleh para pemimpin kota dan risiko invasi mengintai, maka ini adalah titik kritis bagi banyak orang di sana.
Beberapa orang akan mencoba menjauhkan diri dari tempat ini untuk sementara waktu, dengan harapan ketidakstabilan lokal akan mereda. Namun, bagi mereka yang tidak akan rugi apa-apa, momen ketika keberadaan kekuatan tertinggi, pemegang kekuasaan, terancam, inilah kesempatan mereka. Misalkan mereka menjadi budak atau setidaknya didominasi oleh penjajah. Lalu, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan sambil memanfaatkan ketidakstabilan penguasa saat ini? Setelah mengetahui tentang kematian pemimpin keluarga Walker dan tentang apa yang terjadi pada Ibu Emmet dan Charles, banyak orang di kota ini sudah menganggap bahwa kerajaan ombak tidak akan bertahan lama. Jadi, banyak yang merencanakan pelarian mereka dari kota ini, tempat yang coba didominasi oleh kekuatan musuh demi simbolisme murni. Dengan cara ini, pencurian dengan cepat menyebar ke seluruh kota metropolitan besar ini. Hal seperti itu terjadi begitu cepat sehingga berkembang menjadi perkelahian antara warga yang mempermasalahkan sumber daya yang dicuri dan upaya sia-sia pengawal kerajaan untuk menenangkan lingkungan sekitar dalam hitungan menit. Namun hal seperti itu sia-sia. Para pengawal kerajaan tersesat dalam situasi ini, tidak tahu bagaimana menghadapi ancaman invasi, sama takutnya dengan penduduk. Namun, banyak orang telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa mencuri sejumlah sumber daya dan melarikan diri ke pegunungan adalah hal terbaik untuk dilakukan saat ini. Karena semua ini, karena organisasi-organisasi oportunis yang bertindak di balik layar, tidak lama kemudian kota besar itu menjadi sebuah panci presto, siap meledak menjadi pergolakan sosial yang besar. Ah, jatuhkan, aku bersumpah akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Jika kamu punya kemampuan untuk melakukannya, lakukan saja, dasar suami yang istrinya tidak setia. Ah, matilah kamu, kurcaci, ledakan, engah, ah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 a. Ledakan, astaga, suara pertempuran terus bergema di jalanan Atela, bahkan mencapai sudut paling terpencil di istana kerajaan. Namun saat banyak orang mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan di masa sulit ini, Blake dan Wilfred sedang tidur di sebuah ruangan besar di bagian rumah sakit tempat ini. Di sana, beberapa raja spiritual paling penting yang masih hidup dari pembantaian malam sebelumnya berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang aneh. Mereka masih ingin memahami apa yang terjadi di kediaman Raja William, sesuatu yang hanya bisa dijawab oleh mereka berdua dan mungkin keempat sahabat Blake. Tapi yang paling penting sekarang adalah melindungi mereka dan mungkin memastikan mereka bangun secepat mungkin. Oleh karena itu, orang-orang ini duduk di titik berbeda di ruangan rumah sakit tersebut. Pada saat yang sama, hanya dokter yang mengurus kesehatan raja yang boleh masuk ke sana. Namun yang mengejutkan mereka, penantian mereka tidak berlangsung selama yang mereka perkirakan. Pada saat itu, mata Blake bergerak ke kiri dan ke kanan, sementara gerakan tubuhnya perlahan menjadi seperti seseorang yang akan bangun. Menyadari hal ini, salah satu dari pria itu berdiri dari kursinya, menatap Blake penuh harap. Pangeran kedua sudah bangun, dia berkomentar kepada yang lain, memperingatkan dokter yang berdiri di sana. Dan pada saat itu juga, mata Blake akhirnya terbuka, memperlihatkan ekspresi kekhawatiran dan ketakutan. Minos, dia berkata dengan suara rendah, mencoba menemukan orang yang telah membuatnya takut bahkan dalam mimpi buruknya bab 913 wilayah dalam kejutan. Bangun dari tidurnya, Blake melihat dari satu sisi ruangan rumah sakit ke sisi lainnya, benar-benar bingung. Hal terakhir yang diingatnya adalah berada di terowongan rumah itu sebelumnya ketika Stuart muda mengancamnya. Dan mendapati dirinya berada di tempat yang sama sekali berbeda, pemuda ini mau tidak mau merasa aneh, mencoba mengenali tempat ini dan orang-orang di sekitarnya. Saat melakukan itu, matanya hampir tertutup karena kecerahan lingkungan, yang membuatnya merasa tidak nyaman selama waktu singkat yang dibutuhkan matanya untuk menyesuaikan diri. Minos, dia menggumamkan ini, mengingatkan dirinya sendiri akan tanggung jawab yang harus dia ambil. Namun saat Blake mencoba memahami sekelilingnya, mengingat percakapannya dengan Minos, orang-orang yang menjaga area itu mendatanginya, ingin mendengar lebih banyak dari pemuda ini. Yang mulia, apakah Anda baik-baik saja? Yang mulia, beritahu kami apa yang terjadi. Tenang, biarkan aku memeriksanya dulu, dokter yang bertugas mengatakan ini sambil mengangguk kepada para penjaga kerajaan itu, memberi isyarat agar mereka menjauh dari Blake. Dokter itu kemudian menyingkirkan orang-orang itu dan memusatkan seluruh perhatiannya pada Blake. Yang mulia, bagaimana perasaan Anda?
Mendengar komentar-komentar di sekelilingnya, Blake menatap dokter keluarganya, kurang lebih sudah memahami apa yang sedang terjadi. Dia kemudian meminta untuk mengkonfirmasi pikirannya. Di mana kita? Kami berada di istana kerajaan, Yang Mulia. Dokter langsung menjawab sambil mengedarkan salah satu tekniknya untuk memeriksa kondisi Blake. Meneguk, bagaimana saya bisa sampai di sini? Apakah ada di antara Anda yang menemukan grup saya? Dia menanyakan hal ini, dengan asumsi bahwa yang terburuk telah terjadi dan Minos mungkin berhasil melakukan apa yang dia janjikan sebelumnya. Namun setelah mendengar pertanyaan Blake, orang-orang itu jauh lebih khawatir daripada pemuda ini, karena mereka berasumsi bahwa pangeran inilah yang akan menjawab pertanyaan mereka. Lagi pula, mereka telah bertemu Blake di mana pembunuhan Minos terjadi. Yang Mulia tidak tahu, salah satu dari orang-orang itu menanyakan hal ini dengan nada terkejut, seolah-olah sudah memberikan jawaban kepada Blake. Jadi aku dibawa ke sini oleh Minos. Pangeran itu merenungkan hal ini, menutup matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia kemudian mendekatkan salah satu tangannya ke rambutnya dan bertanya dengan nada khawatir. Minos menyerbu tempat ini. Ya, semua orang itu menjawab secara bersamaan, masing-masing suara itu mengandung perasaan yang tidak salah lagi. Dia, P.O. Gold. Blake kemudian menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan keberanian untuk menanyakan pertanyaan terakhir yang tersisa untuk mengetahui apakah Minos telah melakukan apa yang dia janjikan. Dan apa yang terjadi dengan nenek moyang kita? Yang Mulia, nenek moyang sudah tidak ada lagi di antara kita. Setelah kata-kata itu terucap, raut penyesalan di wajah orang-orang itu kembali muncul, sepenuhnya menyembunyikan kepuasan Blake yang akhirnya terbangun dari keadaan sebelumnya. Cek, Blake lalu memalingkan wajahnya ke samping sementara kedua tangannya bertumpu di atas matanya, merasakan kepalanya mulai mendidih, selain rasa takut yang semakin besar di hatinya. Blake sudah tahu bahwa Minos mungkin akan melakukan semua yang dia janjikan. Selain laporan berita regional tentang orang seperti itu yang mampu membunuh Raja Spiritual Puncak, Blake telah melihat sendiri Stuart muda menghancurkan penghalang yang diciptakan oleh susunan pertahanan kelas 2 tingkat menengah. Tidak hanya itu, Minos telah melakukan hal seperti itu dengan mudah. Dan itu sendiri sudah menunjukkan bahwa kekuatan penguasa dataran hitam sudah cukup baginya untuk memenuhi semua janji sebelumnya. Namun, seperti manusia lainnya, Blake berharap kemungkinan besar itu tidak akan terjadi. Tentu saja, tidak ada gunanya berpikir seperti itu sepanjang waktu, tapi sulit untuk tidak mendukung peluang 0,01% yang mungkin menguntungkannya. Row. P.O. Jadi, dia berduka saat ini, merasakan kehilangan leluhur lama. Ceritakan padaku semua yang terjadi. Dia mengatakan ini setelah beberapa saat terdiam. Dan tidak butuh waktu lama bagi orang-orang tersebut untuk menceritakan semua yang mereka ketahui, mengesampingkan pertanyaan mereka. Itu karena Blake merupakan kandidat terbaik untuk mengambil alih posisi yang ditinggalkan Charles. Menjawab pertanyaan mengenai kejadian sebelumnya adalah hal yang sangat penting bagi organisasi ini. Namun karena Blake tidak tahu banyak tentang kejadian tersebut, para pengawal kerajaan tersebut hanya dapat membantu pewaris kerajaan baru ini untuk memahami kejadian yang terjadi baru-baru ini. Setelah itu, mereka bisa mencoba memahami lebih banyak tentang bagaimana Blake dibawa ke tempat ini, hubungannya dengan Minos, Del. Dan dengan itu, tak lama kemudian pangeran itu mulai merumuskan rencana di benaknya, sesuatu untuk membuka jalannya menuju dunia, kesepakatan yang telah dia terima. Dia tidak punya banyak waktu, jadi dia harus bertindak cepat. Jika tidak akan lama lagi dia akan bergabung dengan Emmet dan banyak dari mereka yang terbunuh oleh teror bernama Minos. Pertama, aku akan mengamankan posisiku sebagai raja sehingga tidak ada seorang pun yang mencoba menghentikan perintah pertamaku. Dia memikirkannya sambil mendengarkan orang-orang itu. Blake adalah kandidat takhta lokal yang paling menjanjikan setelah Charles dinonaktifkan dan ditangkap oleh musuh. Namun, meskipun suksesi kerajaan lokal memberikan keuntungan kepada keturunan langsung raja, salah satu dari banyak anggota kerajaan lainnya dapat naik ke posisi tersebut. Banyak dari mereka menghormati tradisi, namun beberapa hanya menunggu indikasi spesifik untuk mempertanyakan validitas sebutan yang diberikan. Dan mengetahui hal ini, Blake sudah berencana untuk menghindari memberi perintah sampai dia diakui sebagai raja. Dan meskipun hal ini mungkin menunda sedikit penarikan pasukan negara ini dari dataran hitam, pemuda ini tahu bahwa dengan jatuhnya bupati, jalan menuju kepemimpinan negara ini praktis sudah jelas baginya. Jadi,
dia segera tenang, memikirkan cara paling efisien untuk menjamin kelangsungan hidup ibunya dengan memenuhi tuntutan Minos. Setelah aku duduk di singgasana, aku akan memberi perintah. 1 minggu kemudian, hanya dalam beberapa hari sejak tragedi keluarga Walker, seluruh wilayah utara benua tengah dikejutkan oleh kejadian seperti itu. Semua terjadi dengan sangat cepat, begitu tiba-tiba sehingga hampir semua orang yang terlibat dalam perang kemerdekaan Dataran Hitam terkejut dengan bencana seperti itu. Semua orang mengira Minos berada di kota kering, mungkin bersiap untuk kemajuan level baru, sesuatu yang sudah diperkirakan, mengingat masa lalu pemuda ini. Namun, saat perang berlangsung, seperti biasa, majalah regional terkemuka memuat informasi tentang apa yang telah dilakukan Minos di istana keluarga Walker. Dan hal seperti itu telah membuat takut seluruh wilayah. Banyak yang akhirnya menyadari bahwa mereka bisa terkena dampak perang meski berada puluhan ribu kilometer jauhnya dari medan perang. Sebelumnya, banyak organisasi yang menangani dampak perang. Meski begitu, sebagian besar anggotanya masih tenang di markas masing-masing. Dan hal ini memberikan rasa aman bagi banyak dari orang-orang ini, sesuatu yang membuat banyak pesanan menjadi lebih mudah. Lagi pula, lebih mudah untuk menyuruh seorang prajurit pergi ke medan perang dan mati demi kebaikan yang lebih besar sementara Anda tinggal di rumah, hidup dengan tenang seperti biasa. Apakah para pemimpin akan tergoda dengan perang jika mereka adalah orang pertama yang harus pergi ke medan perang? Medan perang, sulit dikatakan, tapi yang pasti, banyak orang di wilayah ini yang tidak bisa tidur karena berita tentang apa yang baru saja dilakukan Minos. Apakah mereka aman? Dari apa yang baru saja mereka temukan, tidak ada seorang pun yang aman di wilayah tersebut, dan Stuart mudah dapat muncul di gerbang organisasi lain kapan saja. Karena itu, ketakutan umum menyebar ke seluruh wilayah setelah tragedi keluarga Walker dipublikasikan. Dan bukan saja markas besar organisasi-organisasi regional yang dikejutkan oleh informasi tersebut, tetapi juga komando tentara kontra-revolusioner yang sedang berperang di Dataran Hitam. Informasi bahwa Minos tidak berada di wilayah itu tampaknya sangat baik bagi mereka, sebuah peluang bagus yang tidak dapat disangkal. Namun, jika dia tidak ada di sana, dia akan berada di tempat lain. Siapa selanjutnya? Apakah dia akan kembali ke Dataran Hitam? Atau mungkin dia sedang mencari target baru? Pemikiran ini saja sudah cukup untuk menghentikan perasaan baik apapun yang mungkin dimiliki sekutu Thomas Brown tentang tidak adanya Minos di area itu. Maka, berbagai organisasi regional sudah mempersiapkan langkah selanjutnya bab 914 pemikiran para pemimpin daerah. Penthouse terpanas di wilayah ini berada di sebuah hotel kelas atas di Athela, yang memiliki apartemen termahal untuk disewa di kerajaan ini, di mana biasanya hanya raja yang mampu untuk tinggal. Tempat ini sangat mewah, dengan banyak barang emas, yang terlihat dari gagang pintu hingga engsel pintunya. Ada juga batu-batu berharga yang menghiasi perlengkapan lampu, menghiasi bagian-bagian tertentu ruangan apartemen di kawasan tersebut. Tidak hanya itu, sebagai tempat yang berstandar tinggi, beberapa dinding di area tersebut memiliki lukisan yang dilukis oleh para profesional tingkat menengah kelas 2, sesuatu yang sulit untuk dilihat di bagian benua ini. Dan tepatnya di tempat ini, hampir 2 lusin raja spiritual berada di sekitarnya. Beberapa dari mereka menjaga satu-satunya koridor yang menghubungkan 3 apartemen di kawasan itu, sementara yang lain bekerja bersama bos mereka. Dan di salah satu apartemen mewah itu, 2 dari 10 individu terkuat di wilayah itu sedang duduk berhadap-hadapan. Kedua individu tersebut berpenampilan seperti lelaki tua, dengan berbagai tanda khas usianya di wajah dan rambutnya. Namun, vitalitas mereka berlimpah, dan keduanya memiliki pandangan tegas di mata mereka, tipikal dari mereka yang masih memiliki banyak rencana di pikiran mereka. Bagaimanapun, saat mereka duduk mengelilingi meja kaca yang indah di ruang tamu, yang terletak tidak jauh dari balkon yang memberikan pemandangan 180 derajat ke area pusat ibu kota ini, keduanya membicarakan berita terkini. Kupikir dengan datang ke kota ini, aku akan bisa membawa Emmet tua ke pihak kita. Pria yang memiliki janggut putih panjang hingga setinggi pinggangnya mengatakan hal ini sambil meratapi kematian tragis sang putri. Nenek moyang Walker, P. Aku sudah mengandalkan bantuannya ketika kita berangkat ke Dataran Hitam. Mendengar ini, Raja Spiritual level 59 lainnya di sana, yang memiliki rambut setengah merah, setengah putih, mengangguk kepada orang di depannya, saat matanya menunjukkan kekhawatiran yang sangat besar.
Itu benar-benar di luar prediksi kami yang paling pesimistis untuk perang ini. Orang malang itu memang mempunyai kekuatan yang menakutkan. Ya, apa yang kita lakukan sekarang? Raja Snow menanyakan hal ini kepada Ayah Kara, merasa bahwa situasi mereka semakin buruk seiring berjalannya waktu. Namun Raja Charlin masih belum yakin bahwa ini adalah tanda dari dunia agar mereka berhenti. Tidak, dia tetap mengesampingkan peringatan putrinya dan berita terkini tentang tragedi keluarga Walker. Apa yang bisa kita lakukan selain bertarung? Masalah terkutuk ini lebih dari yang bisa kita tangani. Namun, sekarang gereja spiritual telah memberi wewenang kepada kita untuk memanggil kembali keturunan kita di kerajaan Flaming. Kita bisa membalikkan kekuatan bocah itu. Saya sudah mengirimkan permintaan bantuan ke sekte di negara bagian itu. Ucapnya sambil mengepalkan salah satu tangannya karena marah, merasa tidak enak karena harus bergantung pada bantuan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. P.O. Adapun Adam Snow, dia juga tidak senang dengan situasi saat ini, tetapi dia tidak punya pilihan selain berpikir bahwa ini adalah jalan dengan peluang terbaik bagi mereka. Minos, sangat kuat, begitu pula beberapa anggota keluarga daerah yang ada di Kekaisaran. Dan mengingat jumlahnya ada beberapa, prediksi yang dapat mereka buat menunjukkan bahwa ada peluang bagi mereka untuk menyelesaikan masalah yang disebut Minos. Paling tidak, mereka masih dalam posisi untuk bertarung, sesuatu yang lebih baik daripada hanya menyerahkan posisi mereka untuk menerima kebangkitan Minos di wilayah tersebut. Siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi jika hal seperti itu menjadi kenyataan. Akan lebih baik bagi mereka untuk menghilangkan Mino dan membiarkan variabelnya diketahui. Oleh karena itu, orang-orang tersebut merasa masih ada harapan. Namun, hal ini tidak mengurangi rasa takut mereka terhadap Minos saat ini. Lagi pula, pemuda ini berada di luar dataran hitam dan mungkin sedang menuju markas salah satu keluarga mereka. Kedua raja ini telah meninggalkan negaranya untuk datang ke kerajaan ombak guna meminta dukungan gereja dan, pada saat yang sama, mencoba membuat Emmet menemani mereka menuju dataran hitam, Row. Karena hal ini, markas mereka masing-masing melemah, dan mau tidak mau mereka khawatir tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Jadi, meski masih ada harapan, pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran, mencoba memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Namun demikian, jika kita tiba di tempat ini beberapa hari sebelumnya, situasi kita akan jauh lebih buruk. Raja Snow memikirkan hal ini dalam diam, merasa bahwa dia nyaris lolos dari kematian. Sebelumnya dia pernah pergi ke dataran hitam. Namun, dengan perubahan strategi tentara kontra-revolusi, yang sekarang ingin mendapatkan bantuan dari luar untuk menghadapi Minos, dia datang ke tempat ini. Dan memikirkan kapan dia tiba di ibu kota daerah ini, dia bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika kunjungan Minos baru-baru ini terjadi ketika mereka berada di sini. Adapun Raja Charlin, ketika rekannya memikirkan betapa beruntungnya mereka bisa tiba di tempat ini pada waktu yang tepat, orang lain ini mengingat kata-kata putrinya. Apakah yang dikatakan Kara benar-benar yang terbaik? Menurutku tidak baik jika kita membiarkan seseorang yang mampu melakukan hal itu pada Emmet terus berkembang. Dia merenungkan hal ini, menyesali apa yang telah terjadi pada individu itu. Sebelumnya dia datang ke negara bagian ini tanpa niat menghadiri pemakaman Raja Walker. Namun, dalam beberapa hari terakhir dia menyaksikan prosesi William dan Emmet. Mengingat betapa mengerikannya kematian orang itu, pria ini tidak dapat melihat masa depan yang menjanjikan bagi keluarganya jika dia melakukan hal yang tidak masuk akal dengan berlutut di dataran hitam. Sungguh memusingkan. Sementara kedua pakar regional tersebut mencoba memahami jalan di depan mereka, kekuatan tingkat tinggi lainnya juga mendiskusikan pencapaian Minos di Pulau Batu. Secara khusus, kepemimpinan keluarga Stone menyambut baik informasi ini, sesuatu yang semakin memperkuat pandangan mereka tentang dataran hitam. Namun berbeda dengan dua pakar regional lainnya, ketiga saudara kandung keluarga Stone baru mengetahui hal itu saat mereka sedang berkumpul di kantor raja. Sepertinya sudah hampir waktunya untuk ikut perang. Orang terkuat di sana, Lorelei Stone, mengatakan ini sambil melihat ke arah kedua adik laki-lakinya. Setelah mendengar ini, King Stone melihat ke bawah ke koran di mejanya sementara sikunya disanggah di meja itu dan tangannya disilangkan setinggi hidungnya. Sepertinya begitu, dia berkomentar dengan nada tenang sambil melihat gambar sampul surat kabar. Pada sampul Night News terdapat gambar peta daerah yang di tengahnya terdapat lambang keluarga kerajaan masing-masing. Namun,
Meskipun simbol keluarga Walker tampak berlumuran darah, dengan tetesan air yang menyebar seperti sungai melintasi negara bagian itu, pohon emas di dataran hitam tampak lebih mulia dan terhormat dari sebelumnya. Dan juga mengamati hal seperti itu, yang lebih muda dari ketiganya, Garvin Stone, mau tidak mau bertanya. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Sekarang gereja spiritual telah menyetujui permintaan sebelumnya, keluarga musuh di dataran hitam sudah bersiap untuk membawa bantuan dari luar. Mendengar ini, Lorelei menyilangkan kakinya dan kemudian berdiri dari kursi berlengannya. Dia menatap saudara laki-lakinya sambil berpikir dan berkata, "Mari kita panggil kembali anggota kita juga. P.O. Gereja tidak menentukan bahwa ini hanya untuk mereka yang berjuang di pihak statuta kontra revolusi. Jadi, kami akan bertindak dalam kemungkinan baru ini." Lorelei, raja berkata dengan terkejut, bukan percaya bahwa adiknya ingin bertindak begitu tegas. Eugene, momen kita akhirnya tiba. Minos sudah kuat, dan dia mungkin sudah mampu membalikkan sebagian besar kekalahan Black Lions baru-baru ini. Oleh karena itu, untuk menunjukkan kejujuran kita harus bertindak. Jadi, saat keturunan kita tiba, kita akan terlibat dalam perang kemerdekaan dataran hitam. Bab 915 saatnya sekutu menunjukkan diri mereka. Sementara itu, kabar dari Minos juga sudah sampai ke dataran hitam, khususnya kota kering, di mana hal seperti itu mendapat sambutan yang lebih positif dibandingkan di keluarga Stone. Bukan hanya karena bawahan dan sekutu muda Stuart telah menerima informasi mengenai misinya, tetapi juga karena hal seperti itu telah mengingatkan mereka akan kemajuannya. Selama periode ini, Minos dan markas besarnya tidak berkomunikasi. Akibatnya, sekutunya tidak mengetahui tindakannya selama lebih dari sebulan. Hanya melalui jurnal daerah mereka berkesempatan mengetahui informasi tersebut. Dan karena orang-orang inilah yang paling memahami betapa pentingnya kemajuan Minos, berita tentang tragedi keluarga Walker sangat menguntungkan mereka. Dengan mencapai level 53, dia tidak diragukan lagi telah meningkatkan kekuatannya secara signifikan, yang tidak hanya akan mempengaruhi misi yang dia jalani tetapi juga bagian akhir perang. Semua hal dipertimbangkan, para prajurit tentara dataran hitam telah memperoleh kekuatan ekstra untuk terus berperang dalam perang kemerdekaan sambil menunggu kembalinya Minos dengan penuh kemenangan. Di markas besar tentara dataran hitam, Abi sedang menyelesaikan urusannya dalam kepemimpinan organisasi itu, senang mengetahui apa yang akhirnya dilakukan tunangannya, P. Dia tentu saja tahu betapa kuatnya Minos sekarang dan bahaya yang dapat membahayakan dirinya. Tapi meski mengetahui situasi menguntungkan yang dia alami di wilayah ini, dia mengkhawatirkannya. Lagi pula, hal yang mustahil tidak dapat dibayangkan sampai terjadi sesuatu yang membuat hal itu menjadi mungkin. Dan mengetahui hal ini, Abi tidak menganggap Stuart muda tidak terkalahkan. Jadi, dia mengkhawatirkan tunangannya dan merasa tertekan ketika dia tidak tahu di mana dia berada, apa yang mungkin dia lakukan, Del. Abi senang dengan kemenangan pertama Minos dalam misi intimidasi regional. Tetap saja, dia mengkhawatirkan situasi di dataran hitam, satu-satunya hal yang bisa dia pengaruhi saat ini. Jadi, wanita berambut biru itu berusaha untuk tidak terlalu memikirkan misi itu, meskipun dia terlihat dalam suasana hati yang baik setelah membaca berita Minos. Apa yang dia fokuskan saat ini adalah mengelola beberapa operasi militer dan mencapai terobosan berikutnya. Masih butuh beberapa minggu baginya untuk naik level, tapi kemajuannya semakin dekat, sesuatu yang akan memberinya lebih banyak kekuatan untuk memperjuangkan tunangannya. Tapi seperti misi Minos di luar kota kering, peningkatan levelnya adalah sesuatu yang membutuhkan waktu, sesuatu yang di luar kendalinya. Karena itu, apa yang paling dia lakukan selama beberapa minggu terakhir ini selain bertempur di dataran hitam adalah bertemu dengan anggota organisasi ini untuk menetapkan rencana dan strategi jangka pendek, PO. Perang adalah hal rumit yang tidak hanya melibatkan pertempuran besar dan mengakhiri konflik. Tidak, konflik dalam skala situasi dataran hitam saat ini terjadi di beberapa bidang. Pertempuran kejam di sekitar wilayah ini hanyalah permukaan dari semuanya, mungkin titik paling jelas dari perang tersebut. Yang memang mempengaruhi konfrontasi seperti ini adalah pengkhianatan, pembunuhan, aksi di belakang layar, pergerakan finansial, singkatnya, yang mengubah arah terbangnya anak panah tersebut. Dan sialnya, dataran hitam telah bertindak di semua bidang ini sejak kedatangan Minos di kekuasaan lokal. Semua pembangunan aset, kekuatan kolektif penduduk kota kering,
hubungan dengan kekuatan Pulau Batu, dan sekutu di dua negara tetangga lainnya semuanya dilakukan untuk mempengaruhi perang ini. Akibatnya, Abi, salah satu orang di bawah komando lokal saat Minos tidak ada, dengan bijak menggunakan kontak yang dia buat untuk sedikit demi sedikit mengubah situasi perang. Jadi, maksudmu keluarga Chambers akhirnya tersingkir? Abi bertanya pada Vivian saat mereka duduk di depan satu sama lain, masing-masing di satu sisi meja pengantin Minos ini. Row. Vivian lalu mengangguk kepada Abi, merasa meskipun itu tidak sepenuhnya benar, mereka bisa saja mengatakan hal seperti itu. Ya, masih ada dua raja spiritual yang masih hidup, tetapi mereka telah melarikan diri ke markas Scourge of the Devil dari apa yang kami temukan. Dan karena kita tidak memiliki lokasi tempat itu, tidak ada gunanya terus mencari mereka. Jadi, dengan begitu, ayahku memutuskan untuk mengarahkan pasukan keluarga ke utara kerajaan Cromwell. Kami akan bergabung dalam perang dengan kekuatan penuh mulai sekarang. Oh, berakhirnya keluarga Chambers bukanlah satu-satunya alasan Vivian menyampaikan kabar baik ini kepada Abi. Apa sebenarnya yang melatar belakangi keputusan ayahnya adalah tindakan Minos baru-baru ini yang membuat takut seluruh wilayah dan situasi kerajaan Cromwell itu sendiri. Setelah kematian James Cromwell, negara bagian tersebut kehilangan pelindung besarnya, pakar lokal yang paling menonjol, yang meninggalkan seorang putra yang lemah untuk mewarisi jabatannya. Karena keadaan seperti itu, keluarga Hayes tidak lagi takut bertindak atas nama Minos dan akhirnya dihukum oleh keluarga Cromwell. Tidak, sekarang dia telah menunjukkan kekuatan seperti itu, mereka akhirnya siap untuk menunjukkan posisi mereka di depan umum. Dan untuk ini, tidak hanya mereka tetapi juga keluarga Stokes bersiap untuk memulai pemberontakan mereka sendiri di utara negara bagian itu, dalam upaya untuk menggabungkan wilayah mikro kota perairan dengan dataran hitam. Mereka adalah sekutu Minos dan diam-diam telah berperang selama berbulan-bulan. Dan mengingat bagian akhir konflik akan melibatkan lebih banyak spesialis, mereka tidak mau repot-repot bertarung secara diam-diam. Tidak, mereka perlu menggunakan semua yang mereka miliki mulai sekarang, karena tampaknya, mereka mungkin akan menderita lebih dari yang mereka inginkan. Jadi, para pemimpin kedua keluarga itu telah memahami bahwa hanya dengan melakukan seperti yang dilakukan keluarga bangsawan kerajaan coklat yang bersekutu dengan Minos sebelumnya, mereka dapat berhasil. Oleh karena itu, mereka membuat rencana untuk keluar sepenuhnya dari wilayah mereka dan memulai pemberontakan di negara bagian itu. Petik 2. Dalam beberapa minggu ke depan, keluarga Mendi dan keluargaku akan mengambil langkah besar untuk melenyapkan musuh-musuh kami di wilayah itu. Setelah itu, kami akan mengumumkan niat kami untuk memisahkan diri dari seluruh kerajaan. Vivian selesai menjelaskan kepada Abi, sedikit gugup tapi juga cemas. Itu adalah langkah yang cukup berani, tapi itu adalah metode terbaik bagi mereka untuk bertarung di dataran hitam tanpa mengkhawatirkan terlalu banyak variabel. Juga mengamankan posisi mereka di wilayah Minos. Di sisi lain, dalam situasi kacau yang dialami wilayah tersebut, tidak ada tentara kontra-revolusi yang mengancam mereka selain musuh di dataran hitam itu sendiri. Namun, kekuatan di dataran hitam ini sudah kesulitan untuk mengalahkan pasukan kota kering, jadi itu bukanlah ancaman menakutkan yang dipertimbangkan wilayah tersebut sebelum kebangkitan Minos. Dan mengingat ketakutan yang dialami banyak keluarga di negara bagian sekitar dataran hitam, tindakan seperti itu bahkan dapat memicu gelombang pemberontakan. Atau bahkan pembangkangan terhadap organisasi bawahan. Lagi pula, mereka yang bisa menghukum hal seperti itu sedang sekarat dan berperang melawan dataran hitam. Bagaimanapun, hampir semuanya pada akhirnya tampak menguntungkan bagi masuknya organisasi sekutu Minos ini ke dalam perang, sehingga keluarga Mendi dan Vivian tidak boleh melewatkan kesempatan tersebut. Bagus. Abi tersenyum saat dia memahami tindakan kedua keluarga di kerajaan Cromwell itu. Saat dia memikirkannya sejenak, tidak lama kemudian hal lain muncul di benaknya, membuatnya bertanya-tanya bagaimana hal ini dapat memengaruhi wilayah tersebut untuk mendukung dataran hitam. Mungkin saya harus bertanya kepada keluarga Cohen apakah mereka tidak tertarik melakukan hal yang sama seperti dua organisasi lainnya. Wilayah lainnya tidak mengetahui bahwa keluarga Cohen, Hayes, dan Stokes adalah sekutu kami. Jadi, hal ini akan terlihat seperti pembangkangan, yang selanjutnya dapat meningkatkan api revolusi di seluruh kawasan. Di sisi lain, kerajaan ombak akan segera keluar dari perang. Dia memikirkannya, mempercayai kemampuan tunangannya untuk mengancam orang.
Itu akan memberi kita pembenaran untuk mengambil bagian wilayah mereka sebelum subordinasi resmi. Masalah perang, dia membayangkan sambil tersenyum. Dia kemudian memberitahu Vivian niatnya. Baiklah, aku akan memberitahumu apa.